Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Kedinginan ya. Kalau di luar kepanasan, di dalam kedinginan. Itu adalah gambaran dosa. Dosa terkadang membuat manusia kepanasan, juga kedinginan. Benar atau tidak Bapak Ibu? Orang buat dosa kadang kepanasan, kadang kedinginan. Itulah gambaran manusia. Advent mengingatkan kembali kepada kita akan gambaran dosa. Bacaan pertama, kitab Yeremia menampilkan kepada kita kelahiran Tuhan Yesus 2024 tahun yang lalu. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah menepati janjinya untuk mengutus seorang Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan manusia dari perhambaan atau perbudakan dosa. Maka semenjak Yesus lahir, kemudian wafat, dimakamkan dan bangkit, maka manusia dibebaskan dari perhambaan dosa dan kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika pemberkatan lilin Advent, Bapak Ibu ingat apa? Advent kaitannya dengan peristiwa Paskah itu apa? Pada saat kapan? Hai. Maka waktu Paskah itu diingatkan kepada kita
Kelahiran dan kematian itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Natal dan Paskah itu berkaitan erat satu sama lain. Pemberkatan lilin Advent, waktu malam Paskah pemberkatan lilin Paskah. Ingat itu baik-baik. Percuma bawa lilin sampai gerejanya kotor tapi tidak ingat. Itu Advent dan Paskah. Natal dan Paskah tidak bisa dipisahkan. Maka bacaan pertama mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu setia. Dengan mengutus Yesus Sang Juru Selamat dunia, Allah yang maha tinggi menjelma menjadi manusia lemah untuk mengangkat derajat manusia yang jatuh akibat dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Bacaan kedua dan bacaan Injil mengingatkan kepada kita seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini adalah Advent, penantian. Kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya menjemput masing-masing kita. Maka baik bacaan kedua maupun bacaan Injil mengingatkan kita, jangan mabok, jangan pesta pora, boleh minum tapi tidak sampai mabok-mabok. Kalau sampai mabok itu dosa. Pesta pora, tunduk pada keinginan daging dan keinginan duniawi, membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Itu bagian dari dosa yang membuat manusia menutup diri sehingga tidak layak untuk menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Jaga supaya hatimu jangan sampai syarat dengan pesta pora. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu kuat dan tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Berjaga-jaga sambil berdoa ya Bapak Ibu. Bukan berjaga-jaga sambil ngerumpi. Kayak habis kerja, habis bersihkan rumah Tuhan, ngumpul di samping ngerumpi dulu sebelum pulang. Bukan yang dimaksud Yesus. Berjaga-jaga kalau di ruang adorasi, di Gua Maria. Jangan biarkan Yesus kedinginan di ruang adorasi. Jarang sekali umat Babakan mengunjung ruang adorasi. Kalau umat dari tempat lain itu rajin. Kalau umat Babakan sampai hari ini juga tidak tahu ruang adorasi di mana. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, berjaga sambil berdoa supaya kita kuat dan tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Semoga